Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji syukur kita dapat memasuki hari yang baru dengan penuh sukacita. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa, pujian dan syukur atas hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk mengerti. Tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Dan ayat yang menjadi sorotan kita pada ayat yang ke-32. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dari ayat ini, tema yang saya mau ambil adalah perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan menuju Emmaus menjadi perjalanan spiritual, menjadi perjalanan rohani yang mempunyai makna bagi kedua murid yang salah satunya bernama Kleopas. Dan perjalanan itu rasanya menjadi momen dua orang murid ini untuk mendiskusikan kesedihan dan kebingungan mereka atas apa yang baru saja terjadi pada Yesus. Yesus, guru yang mereka kasihi dan guru yang banyak melakukan mujizat, sehingga bagi mereka Yesus adalah Mesias yang mereka harapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Dan ternyata Yesus mati disalib dengan cara seperti seorang penjahat. Mereka kedua murid itu kemudian meninggalkan Yerusalem karena mereka merasa tidak lagi memiliki harapan untuk hidup yang baik. Dan pada ayat yang ke-17 dijelaskan, menceritakan kepada kita bahwa muka mereka muram. Ini merupakan gambaran hati mereka yang sangat hancur. Untuk beberapa waktu lamanya, selama mereka dalam perjalanan ke Emmaus, dan mereka tidak menyadari bahwa ada orang yang mereka jumpai dalam perjalanan dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang sedang mereka ceritakan. Penulis Injil Lukas memakai gambaran ini bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus pada ayat yang ke-16. Sampai pada saat mereka dalam sebuah rumah dan mulai makan bersama. Pada saat itu Yesus melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan sebelum peristiwa dia disalib, yaitu mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid. Setelah itu hati mereka terbuka. Setelah itu mereka sadar dan dapat melihat bahwa yang bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun pada waktu itu ia segera hilang dari pandangan kedua murid itu pada ayat yang ke-31. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus memakai ingatan kedua murid ini tentang peristiwa makan bersama dengan para murid menjadi titik balik bagi Kleopas dan bagi seorang murid yang lain untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Melalui peristiwa itu, kedua murid ini pun dapat merasakan tanda dari hati mereka yang berkobar-kobar sejak Yesus bercakap-cakap dengan mereka di sepanjang perjalanan. Ingatan itu merupakan karya Roh Kudus yang menolong mereka untuk dapat menghayati peristiwa yang baru saja terjadi. Tuhan Yesus menyatakan kehadirannya sebagai Tuhan yang bangkit, Allah yang hidup melalui peristiwa tersebut, sehingga kedua murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu juga membangkitkan kekuatan dan membangkitkan semangat baru di dalam diri mereka. Pada waktu itu mereka tidak lagi mengingat kelelahan yang baru saja mereka rasakan setelah berjalan sejauh 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Sehingga pada malam itu juga mereka segera kembali lagi ke Yerusalem. Peristiwa itu membuat mereka sangat bersemangat
untuk segera memberitahukan berita itu kepada murid-murid yang lain, untuk menyampaikan akan pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan, dengan Yesus yang telah bangkit itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peristiwa ini, di dalam pengalaman perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, seringkali kita ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan hidup, kadangkala di mana beratnya persoalan-persoalan hidup, kadangkala dapat menjadikan kita ragu-ragu, membuat kita takut, hati kita gelisah, iman kita melemah, sehingga kita kehilangan semangat dan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Apalagi apabila keadaan yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah melalui peristiwa ini bahwa Yesus yang telah bangkit berkenan untuk datang kepada kita, menyapa kita, menguatkan kita. Dia datang menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Dan dia datang untuk memberikan kekuatan serta semangat baru kepada orang-orang yang percaya. Sehingga Tuhan, seperti Tuhan menguatkan murid-muridnya pada waktu itu, demikianlah Tuhan menguatkan saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa meneguhkan dan mengingatkan kami, menolong kami di tengah-tengah keraguan-raguan, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami. Tuhan mau hadir, Tuhan mau menyapa kami dan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang senantiasa hadir, memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin.